anak-anak, selamat pagi, selamat hari Jumat ya. Hari ini bukan hari Minggu ya, Miss Joyce lupa. Oke, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama. Oh, kita tidak berkumpul bersama. Kita walaupun kita berjumpa melalui virtual, tetapi Tuhan tetap baik. Kita masih diberikan nafas kehidupan sampai hari ini. Pagi hari ini kita akan beribadah seperti hari-hari biasanya. Hari Jumat seperti biasanya kita akan mengikuti ibadah. Hari ini Miss Joyce akan pimpin pujian dan Miss Dian akan membawakan firman. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sikap doa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur kepadamu. Sampai pagi hari ini Tuhan masih tetap menjaga dan melindungi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, siapkan hati, pikiran, perasaan kami. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Miss Joyce minta kita akan lanjut lagi menyanyikan lagu pujian, yaitu Sungai Sukacita. Sambil bertepuk tangan dengan penuh semangat kita menyanyi lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Ku puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani
hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, kita akan terus memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu hari ini, hari dengan penuh semangat. Kita sambil bertepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Dian, kita akan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Kita siapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya Miss Joyce minta dengan sikap doa. Kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kepada hambanya Miss Dian kami persilakan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sekarang akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus tolong kami agar apa yang kami dengar, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang untuk hari ini firman kita terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Miss akan bacakan, kalian mengikuti ya, silakan buka Alkitabnya di rumah, lalu mengikuti dari kitab Lukas pasal 7
ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17. Perikopnya, Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Ayatnya yang ke-11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak itu dan duduklah dan mulailah berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang di situ ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea, di seluruh daerah sekitarnya. Oke, demikian pembacaan firman kita. Hari ini judulnya adalah Yesus membangkitkan pemuda Naim, di mana kita bisa melihat bahwa peristiwa buruk dapat menimpa siapa saja. Ketika itu terjadi, semua dari kita pasti tidak siap akan hal itu. Akibatnya beragam respon yang bisa terjadi. Bahkan respon yang terburuk adalah kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Siapa di antara kita yang tidak sedih ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita dalam waktu yang tidak kita duga? Pasti semua kita pasti merasa sedih dan kehilangan. Menurut penelitian, kebanyakan orang, terutama orang terkasih seperti ayah, ibu, atau kakak, saudara kita yang terdekat, yang sangat kita kasihi, ketika meninggalkan kita itu menyebabkan stres yang luar biasa. Injil Lukas mencatat sebuah peristiwa khas yang tidak terdapat di kitab Injil lain, di mana Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kisah ini diawali ketika Yesus dan para murid beserta orang banyak hendak menuju kota. Di sini kota Naim. Naim adalah sebuah kota yang terletak di perbatasan Galilea dan Samaria. Kurang lebih sekitar 10 km dari tenggara Nazaret. Di sini kita mau lihat ya, sebelum tiba di kota itu, tepatnya mau memasuki gerbang kota, mereka bertemu dengan rombongan yang mengusung jenazah seorang anak muda. Alkitab tidak mencatat siapa namanya, umurnya berapa, tapi di sini kita lihat ditekankan bahwa anak muda itu adalah anak satu-satunya dari seorang perempuan janda. Di sini kita lihat anak satu-satunya di seluruh dunia yang namanya anak adalah merupakan harapan dari orang tuanya begitu. Di sini kita lihat cerita seorang janda ini, dia punya anak satu-satunya anaknya yang merupakan harapannya dia juga. Dan ketika anak ini adalah sebuah harapannya, lalu anak ini pergi, itu pasti membuat dia sangat sedih. Kita bisa bayangkan bagaimana janda ini begitu merasa kehilangan satu-satunya harapannya dia seorang janda, hanya tinggal dengan anaknya, lalu anaknya yang masih muda ini meninggal, dan itu merupakan hal yang sangat menyakitkan gitu, seperti hilang harapannya dia, karena anak adalah sebuah harapan, dan ketika anaknya meninggal dia merasa sangat sedih. Di sini kita bisa lihat secara logika, kalau kita berada di posisi dari kita bisa bayangkan dari janda ini, bagaimana seorang janda pada masa itu adalah dianggap sepele begitu, dipandang sebelah mata begitu. Di sini kita melihat bahwa janda tersebut dia juga merasa sangat sedih dan hilang harapan ketika anaknya meninggal begitu. Dan lebih lagi
kematian anak dari janda ini membuat dia merasa terpisah lagi. Dia bukan hanya merasa kehilangan, tapi kematian ini memisahkan dia dari anaknya, dan itu menjadi kenyataan terpahit. Kesedihan yang mendalam menjadi kenyataan terpahit. Kesedihan yang mendalam ini mengajarkan kita melihat dari pelajaran janda ini, bagaimana kita melihat kesedihan bisa saja datang kepada siapapun. Itu secara manusiawi kita pasti akan merasa sedih begitu. Lalu kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling janda tersebut, di mana orang-orang di sekeliling sang janda, orang yang ikut bersama-sama dengan dia, mereka ikut menangisi. Mereka tidak punya kapasitas untuk menolong janda tersebut. Tapi di sini kita lihat bersyukur karena ia bertemu dengan Yesus. Hatinya sedih, wajahnya yang penuh dengan air mata. Di sini kita bisa membayangkan ya, matanya sayup menatap peti jenazah anaknya tercinta. Tiba-tiba suasana yang sedih itu berubah. Yesus mendekati usungan jenazah itu, ia menyentuh. Di sini kita lihat Yesus tidak menunggu sampai ada yang meminta tolong kepada Yesus, tapi Yesus dia secara inisiatif untuk menolong janda tersebut. Sebenarnya menurut mereka pada orang pada zaman itu, tindakan Yesus itu berbahaya. Kenapa sampai berbahaya? Karena menurut hukum Taurat hal ini tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena orang yang menyentuh mayat atau usungan mayat itu berarti najis. Itulah hukum yang berlaku pada zaman itu, pada masa itu. Nah, di sini kita lihat mengapa sampai Yesus bisa menyentuh jenazah itu begitu. Apa yang membuat Yesus mau menolong begitu? Di sini dibilang bahwa Miss mau tekankan bahwa kita belajar tentang belas kasihannya. Belas kasihan Yesus melewati semua aturan hukum yang kaku. Kata belas kasihan itu menunjuk pada pengertian bela rasa. Dalam bahasa Inggris, istilah yang biasa disebut adalah compassion, di mana pada prinsipnya compassion artinya sebuah rasa simpati terhadap pendengar atau kepada orang lain begitu. Misalnya compassion artinya sebuah rasa simpati terhadap penderitaan orang lain atau penderitaan sesama. Lalu termasuk dalam kerinduan untuk menolong. Jadi ketika compassion ini bukan hanya kita merasa, tapi bagaimana kita juga rindu untuk menolong orang tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus tergerak karena compassion. Ini adalah hal yang penting, di mana Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus bersimpati, dan juga Tuhan Yesus menolong begitu dengan adanya tindakan. Di sini kita bisa melihat hal terpenting ya, seringkali kasih dan belas kasihan disebutkan sebagai motivasi dari mujizat Tuhan, seperti yang kalian pernah pelajari di Matius 14 ayatnya yang ke-14 dan juga Matius 15 ayatnya yang ke-32. Di sini Miss akan bacakan pada kitab Matius 14 pasal 14 ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita lihat ya, di sini dibilang bahwa Yesus menyembuhkan karena Yesus merasa belas kasihan kepada mereka. Lalu kita akan lihat lagi pada Matius 15 ayatnya yang ke-32. Di sini dibilang, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sesudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Nah, di sini kita lihat mujizat yang Tuhan lakukan berdasarkan atas belas kasihan Tuhan. Dalam kejadian ini seperti dalam banyak kejadian lainnya, mujizat Tuhan dilakukan bukan karena tujuan untuk memberikan surat bukti kalau Tuhan
itu memang Tuhan, tapi di sini juga ditekankan bahwa Tuhan itu memiliki belas kasihan yang kuat, belas kasihan untuk semua kita umat manusia. Pada peristiwa di Naim kita melihat bahwa belas kasihan Kristus menggenapi dirinya sendiri dengan menyelamatkan seorang anak tunggal. Kasih yang besar Allah, demikian juga kasih yang besar yang Allah berikan, di mana Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menggenapi untuk menyelamatkan kita. Di sini kita lihat bahwa kasih yang sama, Allah berbelas kasihan kepada manusia untuk menolong kita ciptaannya yang berdosa dengan mengirimkan Kristus begitu. Di sini kita lihat belas kasihan Kristus pada waktu ia mendekati pintu gerbang kota. Lalu dia memberikan kembali seorang anak kepada ibunya, membawa kembali. Di sini kita lihat ya, dia membangkitkan, Tuhan Yesus membangkitkan anak yang sudah mati, sudah meninggal, lalu kembalikan kepada ibunya. Di sini bisa digambarkan seperti Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita agar kita kembali kepada Bapa di surga yang telah menciptakan kita. Di sini kita mau belajar bahwa Yesus mengerti betul apa yang dialami janda tersebut dengan kematian anaknya yang tunggal. Solidaritas Yesus yang termasuk dalam kedukaan janda tersebut, bagaimana Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kesedihan dari janda tersebut. Hal ini juga sama dengan kita, di mana Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita gumulkan, itu Tuhan rasa begitu. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Sama seperti contoh ketika di janda cerita kita pada hari ini, di mana Tuhan ada untuk janda ini, dia menolong. Begitu juga dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada untuk menolong kita setiap saat. Di sini Miss mau ingatkan lagi kepada kita bahwa kehadiran Yesus dalam kehidupan kita itu adalah sangat penting ya, di mana kasih Kristus yang akan menolong kita dalam kita menjalankan kehidupan kita dalam pertumbuhan iman kita. Di sini Miss mau simpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah kasih Yesus Kristus yang begitu besar menjadi dasar dari perenungan kita. Yesus membangkitkan anak muda di Naim, digerakkan oleh belas kasihan, di mana Yesus berbelas kasihan kepada janda itu. Demikian juga kita, di mana Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan Bapa memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita begitu. Di sini Miss akan menceritakan satu analogi atau sebuah cerita. Miss akan bacakan. Di sini analogi tentang Allah mengasihi ya, tentang belas kasihan. Diceritakan ada sekelompok salesman. Mereka menghadiri sebuah konferensi di Chicago. Mereka telah berjanji kepada istri mereka agar istri mereka masing-masing mereka akan pulang pada hari Jumat dan mereka akan menghadiri makan malam bersama. Karena mereka berjanji untuk pulang di hari Jumat dan akan makan malam bersama, maka mereka terburu-buru. Mereka mengejar pesawat sambil membawa koper-koper mereka. Namun menuju tempat boarding pass, tanpa sengaja salah satu dari salesman ini mereka menyenggol sekotak apel yang dijajarkan di pinggiran jalan situ, pinggiran jalan di bandara. Nah, kemudian apel-apel itu berhamburan. Namun para salesman ini karena mereka terburu-buru, maka mereka semua lari untuk pergi ke boarding pass begitu, karena mereka takut mereka akan terlambat. Tapi satu orang di antara mereka berhenti. Dia berhenti sejenak dan mengambil nafas dalam-dalam. Ia mencoba mendengarkan suara hatinya. Dan ia merasakan belas kasihan pada gadis penjual apel itu. Dia segera memberitahu teman-temannya untuk berangkat terlebih dahulu dan memberitahukan kepada istrinya bahwa dia akan pulang terlambat. Kemudian
salesman yang satu ini dia balik kepada penjual apel itu. Pria ini dia sangat bersyukur telah membuat keputusan yang benar, karena ternyata gadis penjual apel itu buta. Gadis itu dia menangis dan dia rasa frustasi terlihat, dia rasa bingung sekali karena dia minta tolong untuk mengumpulkan barang-barang dagangannya, namun tidak ada seorang pun yang menolong dia. Pria ini dia berlutut, lalu dia mengambil apel bersama gadis itu, lalu dia pungut, lalu dia taruh kembali. Lalu dia lihat ada apel yang rusak, lalu dia mengganti, dia memberikan 40 sen kepada $40 kepada wanita itu untuk mengganti apel-apelnya yang rusak. Lalu pria ini bilang, apakah engkau baik-baik saja? Lalu dia meminta maaf dan dia bilang, semoga apa yang dilakukan saya dan teman-teman saya tidak merusak hari Anda. Kemudian setelah dia menolong, terus dia mau jalan kan, dia mau balik untuk membeli tiket untuk penerbangan berikutnya. Lalu wanita itu memanggil dia, Tuan. Lalu ketika dia balik, lalu wanita itu bertanya, gadis ini yang buta ini dia bertanya kepada pria itu, apakah engkau Tuhan? Lalu pria itu dia hanya berdiri diam, lalu dia berjalan pelan-pelan, lalu dia balik sambil memikirkan kenapa sampai wanita itu bisa berpikir bahwa dia ini adalah Tuhan gitu. Dalam cerita kita sampai di situ. Di sini kita mau ambil pelajaran dari cerita ini adalah bagaimana masih banyak orang yang butuh pertolongan gitu. Masih banyak orang yang seperti gadis buta itu yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana hidup kita bisa berbelas kasihan, menolong orang sehingga orang lain di luar sana pun juga bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang poin kedua adalah yang Miss mau tekankan di sini untuk kita semua pelajari adalah Yesus datang dan memberikan semangat kepada janda itu dan berkata, jangan menangis. Ungkapan ini selalu disuarakan kepada kita dalam setiap pergumulan kita juga, di mana kita perlu mendengar kepekaan untuk mendengar suara Tuhan gitu. Tuhan selalu ada di setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Di mana di saat apapun yang kita rasakan, kita harus minta tolong kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dekat kita. Jangan pernah merasa sendiri, sama seperti kita lihat pada kisah yang kita pelajari hari ini tentang janda, di mana Tuhan menolong dalam setiap situasi begitu. Lalu yang terakhir adalah Yesus berkuasa atas kematian dan kehidupan. Dialah Tuhan, orang yang hidup dan juga orang yang mati. Di sini kita lihat bahwa Yesus berkuasa atas hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan telah menetapkan dalam hidup kita, Tuhan sudah atur. Jadi kita harus banyak belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Dan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang kita pelajari, pada saat Tuhan Yesus memberikan mujizat di mana anak itu bangkit, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang di sekitar situ menjadi percaya kepada Tuhan begitu. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan mereka mengikuti Yesus. Di sini setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, setiap masalah yang ada dalam hidup kita, itu adalah proses yang Tuhan taruh dalam hidup kita agar kita semakin bertumbuh kepada Tuhan, kita semakin bergantung seutuhnya sama Tuhan, dan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan dan meminta kekuatan hanya dari Tuhan. Karena tidak ada kekuatan atau tidak ada penghiburan lain selain daripada Kristus yang akan benar-benar membuat kita merasa puas di dalam hati kita. Oke, firman kita sampai di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami agar kami dapat mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami dapat berbelas kasihan kepada sesama kami seperti Tuhan telah berbelas kasihan kepada kami ya Bapa. Roh Kudus tolong kami agar apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari, dan iman kami pun semakin bertumbuh semakin hari dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Terima kasih Miss Dian yang sudah menceritakan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Dian tentang berbelas kasihan. Miss Joyce mau pesan kepada anak-anak, jangan lupa berbelas kasihan kepada sesama. Tibalah kita akan menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Minta kesediaan Miss Dian kembali tutup kita dalam doa. Doa penutup akan dibawakan oleh Miss Dian. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami telah beribadah, terima kasih Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Setelah ini anak-anak akan belajar dan guru-guru akan mengajar. Kiranya Tuhan terus memberkati sepanjang sisa hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat Miss dan Mister yang sudah memainkan musik, Miss Dian yang sudah membawakan firman, dan Miss Joyce yang sudah pimpin pujian. Terima kasih untuk kita pelayanan hari ini. Anak-anak silakan kembali masuk ke dalam Google Classroom, melihat apakah ada tugas atau mungkin saja akan ada meeting bersama wali kelasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.